Selamat datang teman-teman sekalian, rekan-rekan dimanapun berada. Ini adalah podcast yang pertama bagi Mupel Jakarta Pusat, yang tentunya ini merupakan untuk melaksanakan program kita yang sedang berjalan ini di dunia digital ini. Kita juga ingin menyampaikan pesan-pesan atau diskusi-diskusi, materi-materi yang dapat diakses oleh segenap jemaat maupun umat dimanapun berada, begitu ya. Dan saat ini kita kehadiran narasumber kita, Bapak Pendeta Stephen Sihombing ya, Pak Pendeta. Ya, betul. Iya, kita kenalan dulu ya Pak Pendeta ya. Ya. Siap, silakan Pak Pendeta untuk memperkenalkan diri nih. Ya. Terima kasih Bung Andri Manafe, rekan sepelayanan kami. Puji syukur bahwa hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berbicara tentang topik yang tentu nanti akan dibawakan oleh Bung Adri dalam percakapan kita. Ya. Saya Pendeta Stephen Sihombing. Saya bertugas sekarang selaku Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta di Jemaat GPB Bethesda Jakarta Pusat. Paling tidak hampir 4 tahun nanti pada bulan November saya ada di lingkup Mupel Jakarta Pusat, khususnya di Jemaat Bethesda. Saya sudah berkeluarga, seorang istri, Dewi Arung namanya, dan juga kedua anak kekasih kami, Jacqueline, yang baru saja selesai dari Fakultas Hukum di Brawijaya, dan yang kedua adalah Stefani yang sementara studi pada semester akhir di Institut Teknologi Bandung. Dan secara tugas tanggung jawab saya juga dipercayakan untuk terlibat dalam Departemen Teologi untuk bidang sabda-sabda. Bidang ini memang menangani soal bacaan umat secara keseluruhan, baik untuk warga jemaat yang kita tahu adalah sabda bina umat, maupun juga untuk warga jemaat per kategori ya, mulai dari anak-anak, teruna ya, dan juga gerakan pemuda. Dalam lingkup Mupel, saya bersama dengan Bung Adri tentu kita adalah bagian dari badan pelaksana Mupel GPB Jakarta Pusat. Saya sebagai penanggung jawab untuk bidang PPSDI dan penguatan peran keluarga. Demikian Bung Adri apa yang bisa saya sampaikan. Pendeta, kita sama-sama melayani di dalam satu wadah ya, Mupel Jakarta Pusat. Pak Pendeta tadi disampaikan punya 2 orang anak ya. Iya. Nggak ada yang ini meneruskan jejak gitu. Ya, jadi itu pendeta begitu tentu ya. adalah panggilan Tuhan dalam diri seseorang, dan tentu baik secara ke dalam pelayanan persekutuan, tentu jika itu memang kehendak Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Betul. Dan tentu bahwa karya pelayanan juga ada di luar ruang gereja, dan tentu di sana juga pasti Tuhan akan memberi panggilan yang terindah untuk anak-anak saya. Baik. Memang mungkin ya di rumah pastinya yang namanya pendeta, apalagi ya Pak Pendeta ya, itu anak-anak mungkin dari kecil sudah terbiasa melihat orang tuanya membaca Alkitab, mempersiap berdoa dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menarik ini Pak Pendeta. Kita bicara sebagai orang Kristen kan nggak jauh-jauh dari Alkitab sebenarnya ya. Sebagai yang dibilang orang itu kitab sucinya. Nah, seberapa pentingkah ini untuk umat bisa mengenal Alkitab ini Pak Pendeta? Ya. Baik, tentu Alkitab ya, atau dalam bahasa Inggris orang bilang Holy Bible ya. Berarti ini adalah kitab yang kudus, kitab yang suci, di mana Tuhan berbicara kepada umatnya. Dalam persidangan Sinode 21 di Surabaya tahun lalu, dalam pemahaman iman sudah dirumuskan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan itu berarti betapa luar biasanya ketika kita katakan Alkitab adalah firman Allah. Jadi Allah dapat
kita dengar kehendaknya, perintah-perintahnya lewat Alkitab yang kita miliki. Alkitab menjadi berharga sebab seperti yang dikatakan pemazmur, ya, Alkitab itu atau firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi kaki dan pada jalan hidup kita. Dan Yesus juga katakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari setiap yang difirmankan Allah. Betul. Jadi betapa bagi kita yang fana, ya, kita harus menyadari kefanaan hidup kita ini, bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Dan itu hanya dapat kita temukan ketika kita membaca kitab suci kita. Tidak ada sarana apapun di luar Alkitab yang kita dapat bisa katakan bahwa Allah berbicara kepada umatnya. Allah menyatakan kehendak dan janjinya. Dan kalau kita menjalani hidup di dalam kefanaan, tentu kita butuh ya kekuatan. Tiap hari paling tidak kita makan 3 kali sehari. Ya, baik makanan keras maupun juga tentu itu untuk fisik, minuman ya, untuk fisik Pak Pendeta ya. Kebutuhan kita mengerjakan sehari-hari. banyak hal 1 kali 24 jam. Dan kalau itu bicara tentang kebutuhan rohani berarti mestinya seimbang. Artinya firman Tuhan adalah roti yang hidup, air yang hidup, dan itu yang Yesus katakan kepada kita. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, tentu kekuatan dari Allah itulah yang menyertai kehidupan kita. Kita tidak menjadi gelisah, khawatir, takut, bimbang. Sebab memang firman Tuhan itu punya kuasa. Dan kita percaya ada karya Roh Kudus, sehingga ketika kita baca firman Tuhan, kita mengalami sukacita, dipenuhi damai sejahtera, pengharapan kita penuh, dan kita yakin akan kebaikan Tuhan sepanjang hari itu. Demikian Bung Adri. Artinya kan Pak Pendeta, kita mesti punya waktu khusus ya. Betul. Seperti kita makan lah, ada Ya. jam-jamnya. Artinya untuk itu kan semua jadi bagian daripada makanan rohani kita tadi yang Ya, Pak Pendeta betul. sampaikan begitu ya. Ya, betul. Nah, pemahaman orang kan beda-beda nih Pak Pendeta. Ya. Tidak semua orang punya kesempatan, mungkin seperti Pak Pendeta punya kesempatan formal untuk belajar. Ya. Alkitab ini mungkin buat sebagian orang agak susah-susah juga dimengerti begitu. Ya. Apalagi sekarang itu media itu banyak penafsiran begitu. Betul. Ya, ini hal-hal apa nih Pak Pendeta yang perlu diperhatikan ya dari sisi pemahaman Alkitab sendiri nih. Kita Ya. kan baca sendiri begitu ya. Ya. Kira-kira gimana tuh Pak Pendeta? Baik Bung Adri ya. Secara sinodal memang ada program komunitas baca Alkitab. Itu bagian daripada bidang teologi yang tentu akan melengkapi bagaimana kita umat Tuhan dan khususnya warga jemaat GPIB ya. Jadi ada tuntunan harian ini Sabda Bina Umat. Sabda Bina Umat. Ya, betul. yang mana memang setiap hari kita punya kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ya, misalnya untuk hari ini ya, Rabu 30 Maret, ya bacaan terambil dari Matius 15 ayat 29 sampai 31 yang berbicara tentang pelayanan Yesus kepada orang-orang yang sakit dan bagaimana respon luar biasa dari orang-orang di Galilea ketika Yesus datang ke tengah lingkungan mereka dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Jadi tentu saja bahwa kemampuan umat yang terbatas itu bukan menjadi alasan ya untuk kita katakan bahwa karena saya nggak mengerti jadi untuk apa saya baca. Mestinya tidak begitu ya. Bahwa di dalam Sabda Bina Umat ini merupakan produk teologi dari rekan-rekan pendeta yang tentu sudah digarap pada tahun yang lalu ketika kita mencanangkan sebuah tema tahun pelayanan. Dan tuntunan membaca Alkitab lewat Sabda Bina Umat itu akan sangat menolong kita ya untuk melihat
betapa memang pekerjaan Tuhan itu luas dan masalah-masalah yang kita hadapi tidak hanya secara internal tetapi juga kehadiran kita di tengah masyarakat. Jadi mengapa kita perlu membaca Alkitab? Yang pertama tentu bagaimana kita sendiri semakin mengasihi Tuhan Yesus, tetapi juga di lain pihak kita hadir di tengah kehidupan bersama orang-orang lain, baik dalam kehidupan persekutuan, di tengah lingkungan tugas kita, bahkan juga dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Jadi kita tidak hanya menjadi orang Kristen untuk diri kita sendiri, tetapi juga hadir untuk menjadi berkat bagi sesama. Tentu saja juga menarik juga kalau kita memang mau belajar ya. Ini bukan soal tidak ada waktu. Kalau kita sudah merasakan berkat Tuhan saat kita terhubung dengannya lewat firman Tuhan dan tentu juga lewat doa, berarti kebanyakan kita sukanya meminta ya. Ketika kita punya masalah, kita mau Tuhan urusi masalah kita. Kadang kita menjadi kecewa ketika masalah kita kok lama ya Tuhan ini tangani. Mestinya kita juga harus sadar bahwa Tuhan juga meminta sesuatu dari hidup kita. Bahwa Dia mau kita juga disiplin membangun kehidupan rohani yang berkenan di hadapannya, untuk menjadi utama Tuhan sebelum kita meminta kepada Dia. Artinya Pak Pendeta, ada hubungan relasi yang harus dibangun begitu ya? Betul. Dari setiap umat ya. Ya. Apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, ya. Ini kan hubungan pribadi begitu ya. Betul. Dan ini tadi satu poin saya tangkap dari Pak Pendeta bahwa ada disiplin. Ya. Betul ya Pak Pendeta ya? Ada disiplin yang harus dibangun ya bagi setiap umat. Dan GPIB menyediakan ini ya. Betul. Dalam rangka membaca, merenungkan firman itu dilengkapi dengan Sabda Bina Umat begitu ya. Sabda Bina Umat untuk umat, dan juga ada Sabda Bina Anak ya, ada juga yang remaja Sabda Bina Teruna Harian, dan yang pemuda ada Sabda Bina Pemuda. Oh, jadi nggak general begitu ya, jadi dibagi-bagi ya. Betul. Ya. Karena kan kita lihat juga kalau lihat di luaran itu Pak Pendeta banyak sekali renungan-renungan semacam ini ya bisa diakses. Artinya ini yang tadi disampaikan ini sudah digumuli 1 tahun sebelumnya. Betul. Artinya ini tentu menyangkut tema itu relevan ya, relevansinya itu keterkaitannya itu ada. Kalau dibandingkan dengan mungkin renungan-renungan yang dari luar begitu ya. Ya, saya perlu tanggapi memang terkait dengan banyaknya bacaan rohani ya. Tentu kita menghargai kreativitas dari saudara-saudara kita yang seiman ya. Sama seperti orang katakanlah mau menikmati makanan ya, kita punya menu sendiri di rumah, tapi juga kita mau juga menikmati menu orang lain. Tentu baik saja sih menurut saya, tapi juga diingatkan hati-hati ya. Sama seperti makanan, kita tahu ketika kita masak sendiri ya, kandungan vitaminnya ya, kesehatan atau cara masaknya bagaimana ya, kebersihan dari makanan itu. Jadi kalau ini bicara soal ajaran, orang barangkali tidak tahu bahwa tiap bacaan rohani itu tentu punya pengajaran tersendiri ya, dan pengajaran itu kalau kita tidak waspadai bisa mengarah kepada pengingkaran, misalnya kepada ketuhanan Yesus. Jadi jangan sampai malah maksud kita baik tapi sarana yang kita gunakan malah tidak menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang kuat di dalam kasih Tuhan. Nah, antisipasinya itu gimana Pak Pendeta? Tadi kan Pak Pendeta sampaikan ada komunitas baca Alkitab ya? Betul. Nah, itu seperti apa itu? Modelnya begitu ya? Ya, baik ya. Jadi memang selain program Sabda yang memang dicanangkan oleh GPIB, yang tentu ini kalau kita warga GPIB pastilah ya diberikan ya, ini bacaan untuk 2 bulan, berarti
Februari Maret, yang kedepannya ada April Mei yang pasti sudah didistribusikan oleh Penatua Diaken atau juga kantor Majelis Jemaat. Dan tentu tidak hanya bacaan yang rutin ya, kita juga punya komunitas baca Alkitab. Itu bagian yang melengkapi ya. Kalau ini bacaan untuk ayat-ayat Alkitab yang kita pilih, tapi kalau yang komunitas baca Alkitab itu memang dia membaca secara urut ya, mulai dari kitab Kejadian sampai nanti berakhir pada kitab Wahyu. Oh, dari awal sampai akhir itu. Ya, jadi itu periodenya ya, 1 tahun jadi, atau? Betul. Untuk program tahun ini ya, PKA yang baru 2022 sampai dengan 2023 nanti kita akan laksanakan ya, mulainya program komunitas baca Alkitab paling tidak untuk 3 atau 4 kali grup ya, tapi tentu berdasarkan sentra-sentra ya, supaya untuk menolong khususnya admin atau pelaksana di lapangan yang mengelola grup komunitas baca Alkitab, karena komunitas baca Alkitab GPIB ini menggunakan media teknologi ya, dalam hal ini WhatsApp ya. Pakai WhatsApp. Jadi grup itu berlangsung di sana, bisa satu grup itu 40 sampai 50. Yang sekarang masih ada yang kami tangani ya, ada paling tidak 5 grup ya, itu hampir 30 sampai 40. Artinya ini sudah berjalan berapa lama? Kapan diinisiasi? Tadi Pak Pendeta bilang sudah berjalan, itu awalnya diinisiasinya kapan? Seingat saya memang waktu di ada temu karya PKB ya. Betul. Tahun 2018. Ya, 2018. Yang di Makassar itu. Ya, di Makassar. Itu yang pertama kali, Pak Pendeta. Ya, itu yang secara resmi memang dicanangkan, digaungkan ya. Oh, resminya itu ya. Resminya, tapi memang sebelumnya sudah ada rintisan yang coba mencari bentuk bagaimana komunitas baca Alkitab yang nanti akan menjadi kegiatan semua jemaat Tuhan. Dan puji syukur dalam temu karya di PKB di Makassar, ya, di Makassar, kegiatan yang positif ini mendapat respon yang luar biasa. Responnya luar biasa ya, Pendeta. Dan memang di beberapa yang saya tahu itu, di beberapa komunitas kita itu kelompok-kelompok itu dibangun memang. Betul. Iya, jadi mungkin mengadopsi atau ya begitulah kira-kira ya. Jadi secara bersama-sama dan menggunakan media WhatsApp ini ya. Iya. Pemilihannya ya orangnya tentunya yang harus jangan terlalu heterogen begitu ya, karena mungkin kayak misalnya bapak-bapak begitu ya, ada komunitas-komunitasnya begitu ya. Ya. Intinya itu untuk di sana apakah cuma membaca saja atau ada berbagi pengalaman atau apa, kira-kira gimana Pak? Jadi memang untuk permulaan ya, kalau komunitas baca Alkitab itu dibentuk, jadi kami mulai bagaimana punya budaya baca Alkitab dulu. Artinya membangun budaya dulu ya. Artinya dia harus konsisten membaca Alkitab sesuai dengan arahan ya, misalnya 4 pasal. Jadi dia harus memang membaca sampai tuntas, bukan hanya sekedar memberi laporan dia sudah membaca. Dan membaca Alkitab yang 4 pasal itu juga ditambah dengan sabda bina umat. Jadi ini juga menjadi bagian ya. Jadi tidak hanya sekedar sebuah grup yang lapor baca, tetapi tidak ya, tapi juga kita mau supaya selain memang rutin kita baca Alkitab, tapi juga tema-tema dari GPIB itu juga dapat mereka pahami dengan baik, karena itu akan sangat menolong ya warga jemaat untuk hadir di tengah masyarakat, bahkan dalam pelayanan ya, semisal para presbiter atau juga pengurus unit misioner seperti itu. Nah, ini yang menjadi tujuan. Akhirnya kalau saya bisa lihat tuh tadi sampaikan Pak Pendeta, apa yang dibuat dari sisi Alkitab dicoba dimengerti lewat komunitas untuk saling membangun, ada kedisiplinan. Tapi ujung-ujungnya itu kan untuk ke masyarakat juga ya, ke lingkungan sekitar itu. Kesaksian kita, pelayanan kita seperti itu. Nah, itulah yang mau dituju sebenarnya oleh gereja GPIB maupun kita semua, untuk
menyatakan kehadiran Kristus apa? Betul, dan Seperti itu tentu di manfaatnya masyarakat. sebenarnya besar juga untuk hidup kita ya. Jadi nggak hanya kita jadi berkat bagi orang lain, tapi juga ke dalam kita rasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang membuat kita bersyukur. Sehingga kita tidak hanya kelihatan baik di depan, tapi rusak di dalam. Nah, Jadi bagaimana dampak itu juga berlaku dalam kehidupan keluarga. Jadi KBA ini atau komunitas baca Alkitab ini tidak hanya dalam lingkup yang tidak hanya homogen, sebenarnya heterogen ya. Ada grup kami itu 5 grup itu bahkan dari berbagai gereja. Karena ini kan kita buka link dan orang saling menyebar tautan itu kepada rekan-rekan mereka dan mereka responsif. Dan bagi kami tidak ada masalah siapapun yang mau ikut ambil bagian, asalkan dia memang setia mengikuti arahan-arahan dan yaitu ucap syukur kepada Tuhan, dan ini menjadi jawaban atas kebutuhan orang-orang yang memang perlu terus-menerus dia diisi dengan firman Tuhan, karena boleh jadi seumur usia kita ya, jangan sampai kita nggak pernah baca Alkitab tuntas itu. itu dia, Pendeta. Ya, Memang kayaknya untuk memulai itu kalau diri sendiri begitu Betul. susahnya minta ampun betul. begitu ya. Itu tantangannya Tapi luar biasa. kalau mungkin terbantu kalau secara Ya, bersama-sama, ada hanya yang memang memberi semangat, iya, ya semangat, kan? disiplin untuk Arahan. menyediakan waktu khusus itu kayaknya gimana begitu ya? Ya. Untuk membaca, apalagi ya kita kan bukan anak kecil ya yang pinginnya ada gambar-gambarnya. Kalau itu Ya, mungkin betul. lebih enak, ini bacaan begitu orang yang Ya. sehari-hari melihatnya mungkin itu ya. Ya, bosan jadi gitu. saya berharap ya kalau nanti Departemen Teologi khususnya nanti tim komunitas baca Alkitab GPB akan meluncurkan program baca Alkitab ya, itu bisa biasanya terkait dengan hari ulang tahun GPIB atau juga awal tahun, atau kemungkinan nanti kita pilih karena PKA yang baru April ini, atau bisa juga nanti pada hari ulang tahun PKB mengingatkan kaum bapak untuk terus bersemangat Kembali, ya menjadi pemimpin rohani bagi anak-anaknya. Jadi kalau ada kesempatan semacam itu, dan saya juga mendorong ya rekan-rekan presbiter, pengurus-pengurus unit misioner, ayo dong ya untuk menggerakkan warga jemaat untuk kita sama-sama warga jemaat itu bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan tentu ya saya percaya setiap kita punya hubungan yang baik dengan Allah, pasti kebaikan Tuhan itu menyertai hidup kita. Ya, itu satu hal Pak Pendeta Ya. Komunitas itu membangun disiplin komunitas, kebersamaan, Ya. untuk bersama-sama bertumbuh. Betul. Tapi ada hal lain juga yang tadi jadi tujuan akhir itu kan nggak mudah juga Pak Pendeta. Yang kita mau implementasikan apa yang kita renungkan, apa yang kita sudah bersama-sama bertumbuh untuk kita implementasikan di masyarakat, itu tentunya ada penuh tantangan, penuh Ya. kayak orang bilang itu harus trial dan error gitu ya. Betul. Nggak bisa langsung tiba-tiba jelma jadi Betul. jadi orang yang berubah 100% begitu, yang orang baru. Gimana tuh Pak Pendeta? Ya tentu biasanya ya berapa orang mulanya memang susah. Tapi kalau dia sudah tenggelam ya dalam pembacaan Alkitab dan bagaimana Tuhan bekerja secara pribadi, itu perubahan itu signifikan ya. Itu bukan lagi sesuatu yang katakanlah bahwa dia mengalami kerugian, tidak, justru dia rasakan, aduh kenapa nggak dari dulu saya dituntun nih untuk bisa rutin baca Alkitab. Karena memang dia juga membuka hati dan pikirannya untuk diterangi firman Tuhan. Jadi memang di sini ini bukan sekedar kita baca sambil lalu, tidak. Ini ada kuasa, Alkitab itu punya kuasa. Karena kan yang kita bangun hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita memiliki kepekaan telinga rohani, ya, dan juga pikiran-pikiran Kristus, sehingga oh iya, ketika kita hadir di tengah persoalan, dan disitulah kuasa Tuhan ya. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa ketika dia bilang, saya ini gagap bicara, nggak pandai dalam berkomunikasi, tapi Tuhan katakan
Aku akan beri kuasa sehingga kamu bisa memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi memang membaca Alkitab itu bukan sebuah kesombongan, tidak. Tidak ada kita di dalam komunitas baca Alkitab menjadi orang yang paling superior, paling rohani, paling hebat, lalu menuding-nuding orang lain, menghakimi orang lain, tentu tidak. Jadi bukan untuk itu Bukan ya itu tujuannya, ya? dan Ya, betul. kita bukan untuk menyudutkan orang lain yang tidak mau baca Alkitab, tidak. Itu Atau adalah sekedar sebuah untuk khatam Alkitab iya. juga bukan itu sebenarnya tujuannya Bukan ya. itu. Jadi orang mau baca Alkitab tentu karya Tuhan. Kami hanya memfasilitasi kebutuhan umat dan apa yang utama dalam kehidupan bergereja. Kalau umat itu respon, ya dia diberkati. Kalau tidak, ya tentu masing-masing orang punya pilihan hidup. Ya, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang kamu tabur, ya nanti kamu terima hasilnya. Nggak ada sesuatu yang artinya kita seolah-olah terpaksa di sini, tidak. Ya, tapi bahwa orang didorong, diingatkan, itu baik ya. Ya sama seperti kita berharap anak-anak kita pintar, ya kita kan pasti punya semangat nih. Ya gimana caranya ini anak-anak ini punya prestasi begitu ya. Ya iya kan, barangkali kita harus tuntun dia, kita ingatkan ya, mulai dari makanannya, vitaminnya, buku-bukunya, bahkan pendampingan, ada juga guru lesnya. Itu kan luar biasa ya, perhatian ya, seperti itu. Nah, itu dia yang tadi tuh, pendampingan dan sebagainya itu kan jadi tidak dilepas begitu saja. Betul. Gitulah. Apalagi masuk ke tengah-tengah dunia dunia nyata begitu. Betul. Ya, aktivitas sehari-hari itu bagaimana kembali lagi ke kemauan kita begitu Pak Pendeta. Ya. Apakah kita mau melaksanakan apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah baca dan dengarkan mungkin. Jadi kembali ke tadi yang Pak Pendeta bilang, itu pilihan hidup kita. Ya. Nah, bagaimana untuk mendorong umat itu untuk mengambil pilihan itu Pak Pendeta? Betul. Untuk setia dengan apa yang sudah difirmankan, diajarkan. Ya. Itu mungkin tantangan tersendiri juga bagaimana ini. Tentu bahwa misalnya ya, ada grup tahun lalu itu sudah selesai ya, dia baca Alkitab 1 tahun paling nggak 2 bulan, dan sekarang bagaimana Pak Pendeta? Ya rencananya biasanya satu grup itu ya nanti biarlah mereka bikinlah di lingkungannya, tapi mereka pikir wah kami nggak bisa ini karena udah terpola dia baca Alkitab, dia masih butuh komunitas. Akhirnya berlanjut itu. Jadi ada 3 grup yang berlanjut tahun lalu, tahun ini berlanjut juga. Ya tentu ya bacanya yang sama, tapi tentu dalam perspektif yang boleh jadi berbeda ya, karena tiap hari Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita masing-masing. Betul. Seperti itu. Saya teringat itu Pak Pendeta. Waktu belajar agama dulu, waktu SMP itu. Iya. Guru agama kami bilang ada satu pernyataan bahwa Alkitab itu sangat jauh berbeda ketika pada pertama kali saya membacanya. Iya. Dan saya bandingkan ketika saya untuk ke-100 kalinya saya membaca. Iya. Itu jauh lebih indah katanya. Betul. Nah, itu mungkin yang ingin dibangun dirasakan masing-masing orang begitu ya, Pak. Sehingga dia betul-betul merasakan secara pribadi betapa pentingnya firman Tuhan betul. itu berarti. Jadi bahwa firman Tuhan itu kan punya kuasa ya, karena itulah Roh Kudus. Ya, ketika kita taat dalam kebenaran firman, maka dengan sendirinya kita jadi saksi Tuhan. Ya, saksi Tuhan itulah sehingga kita mau terlibat dalam pelayanan, kita mudah untuk melihat kebaikan orang lain, kita juga mau dibentuk oleh Tuhan untuk mengampuni, kita selalu hadir untuk menciptakan kebaikan buat hidup bersama. Jadi memang semangat itu akan terus kita lakukan, sehingga kita akan bukan jadi eksklusif, malah jadi kita hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang tentu Tuhan mau supaya kita memberkati saudara-saudara kita itu.
Oke, next untuk mereka yang ingin bergabung gitu ya, ingin punya komunitas itu bagaimana caranya tuh Pak? Ya boleh, kalau memang nanti kalau kami buka program pasti lewat BP Mumpol akan kirim ya Akan disebar ini ya, linknya sosialisasikan ya, begitu ya. atau juga secara sinodal. Tentu kami punya grup-grup baik pendeta, majelis itu bisa di share. Nah itu tinggal gabung ya. Tentu kita harus ikut arahannya, petunjuknya. Biasanya di awal-awal itu orang merasa aduh kok ribet banget, tapi itu bagian ya. Karena grup ini harus ditata ya. Bayangkan kalau kami buka link bisa masuk sampai 200 ya kalau WA kan. Itu kan harus diatur lagi siapa penanggung jawabnya, adminnya. Terlalu besar juga agak repot, ya, merepotkan jadi begitu satu ya. grup itu biasanya ditangani 2 orang dan mereka adalah volunteer yang luar biasa. Mereka itulah yang mengupdate ya peserta-peserta yang membaca, yang tidak membaca, dan menginformasikan menu bacaan tiap hari. Setiap hari itu ya. Tiap hari. Jadi mereka evaluasi berapa yang sudah selesai baca, berapa yang belum, dan update lagi menu bacaan untuk hari berikutnya. Dan itu sama sekali tidak ada pembiayaan, masing-masing kita dengan sukacita terlibat dalam pelayanan yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Luar biasa ya, itu teman-teman apa yang disampaikan Pak Pendeta pada sesi kali ini itu luar biasa. Jadi dihimbau, sudah difasilitasi nih kita untuk bisa bertumbuh bersama melalui kegiatan baca Alkitab. Kemudian juga sudah difasilitasi sebagai jemaat GPIB kita punya Sabda Bina Umat yang tiap hari untuk menuntun kita dalam mengerti, membahasakan firman yang direnungkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Ya, harus. Betul. Apalagi kalau saudara-saudara yang mau jadi penatua dan diaken ini kan, tahun ini kan ada pemilihan penatua dan diaken ya. Jadi ya sebelum kita terlibat dalam periode yang baru, ya baiknya juga rekan-rekan diaken dan penatua memiliki kedisiplinan rohani yang baik ya, termasuk tidak hanya kita rutin membaca Alkitab, tapi juga kita mendorong warga jemaat, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan sebenarnya ketika kita melayani apa sih alat kita? Alat kita kan Alkitab. Ya, baik untuk ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah minggu, ibadah-ibadah pelkat, anak-anak, teruna, pemuda, juga untuk PKP, PKB, PKLU, ya kan? Juga ketika kita menangani persoalan-persoalan di tengah jemaat, ya tidak lain tidak bukan Alkitab yang melulu yang kita bicarakan. Jadi bagaimana mungkin kalau alat yang utama dalam pelayanan itu kita abaikan? Kita sendiri yang harus menguasai apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga ya kehadiran kita benar-benar menjadi pemimpin rohani yang memberkati umat Tuhan. Itu harapan saya kepada seluruh diaken dan penatua, baik yang sekarang sementara bertugas maupun yang merindukan ya untuk terlibat dalam pelayanan bagi kemuliaan Allah. Demikian, Bung Adri. Jangan sampai begini, Pak Pendeta. Ada cerita lucu juga ini. Jangan sampai waktu dibilang kita akan membaca dari kitab Yudas, kata orang, Yudas yang salibkan Yesus itu bikin kitab katanya. Itu karena nggak pernah dibaca. Iya betul, cuma tumpuk begitu saja. Betul. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Pendeta untuk apa yang sudah disampaikan mengenai Alkitab, mengenai SBU, kemudian mengenai komunitas baca Alkitab, itu luar biasa. Berharap teman-teman kita sekalian dimanapun berada, itu mari kita bersama-sama, khususnya di Mupol Jakarta Pusat, kita lakukan itu. Dan seperti yang disampaikan bahwa itu membekali diri kita, bukan cuman buat diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Untuk satu lagi barangkali Bung Adri artinya selain yang tertulis, kita juga punya layanan ya secara sinodal ya. Kita tahu ada morning call dan night call, itu untuk
layanan sabda berbasis digital. Jadi lewat kanal GPB Indonesia, ya teman-teman, warga jemaat, umat Tuhan bisa mengakses layanan yang rutin. Yang tentu basisnya adalah bacaan kita ya, Tetap SBU, dari SBU ya. ya. Untuk morning call itu di jam 5 pagi dan untuk night call jam 8. Dan untuk radio ada juga layanan kita gitu ya. Di radio itu rutin biasanya untuk embun pagi begitu ya. Dan tentu juga ada yang memang sifatnya penguatan ya pada malam hari. Ada bagian Alkitab dari penatua dan diaken dan juga doa-doa buat kita yang di tengah pergumulan. Jadi luar biasa memang layanan GPIB secara keseluruhan. Kita juga hadir di dunia maya seperti itu. Ya. Wah, luar biasa memang layanan yang diberikan ya. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Betul. Tapi kita sapa dulu. Tadi kita lupa sapa Pak Pendeta. Ya. Ini rekan kita Pak Agus Pati. Oh ya. Ada di belakang layar nih teman-teman. Ya. Ini yang mensupport kita luar biasa. Salam Bung Agus Pati. Terima kasih Pak Agus. Ya. Jadi sedikit tentang Pak Agus ini juga dia yang menginisiasi dulu radio di GPIB begitu ya. Luar biasa ya untuk pelayanannya. Terima kasih dan dia sekarang Pak Agus juga yang mensupport kita nih dalam podcast ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bung Agus untuk karyanya. Ya. Pak Pendeta, itu sampai di sini mungkin ya yang bisa kita sampaikan ke teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada ya. Iya. Jadi untuk keberadaan apa yang bisa kita kerjakan, khususnya dari Mupol Jakarta Pusat mengenai yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan. Kita akan bertemu dalam waktu yang berbeda, kesempatan yang berbeda, mungkin dengan topik-topik yang hangat, yang lebih menarik atau ter-up to date begitu ya. Iya, setuju. Terima kasih Pak Pendeta untuk kasih, Bung Adri. kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Memberkati juga Bung Adri, Bung Agus, diberkati kita semua. Terima kasih. Oke.